Negara tangga berjas kuning membuat kejuaraan sendiri, cuy. Buset dah, guys. Skuad Harimau Melaya akan menyertai piala negara-negara dan tiket juga ada dijual, so saya minta yang nak pergi tolong beli tiket. Malaysia bangkrut, Piala Sukaneka Super Cup sepi peminat usai PD bisa saingi Piala Kemerdekaan. Erick Thohir tertawa melihat kelucuan negara Malaysia. Sepak bola Malaysia kembali menjadi sorotan, kali ini bukan karena prestasi, melainkan karena ide, nyeleneh, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang berakhir menjadi bahan tertawaan. Turnamen dadakan bertajuk Piala Sukaneka Super Cup, yang awalnya digadang-gadang sebagai tandingan Piala Kemerdekaan di Indonesia, justru sepi peminat dan meninggalkan kerugian besar. Bahkan, kabarnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak bisa menahan tawa melihat kelucuan langkah Malaysia yang terlalu percaya diri bisa menyaingi kemegahan turnamen di Indonesia tersebut. Kisah ini bermula saat Malaysia merasa tersinggung oleh gegap gempita Piala Kemerdekaan 2025 di Indonesia. Ajang tersebut sukses menyedot perhatian publik internasional, menghadirkan tim-tim besar, stadion penuh sesak, liputan media global, dan atmosfer yang membuat sepak bola tanah air melesat ke level baru. Tak mau kalah, FAM merancang turnamen instan bernama Piala Sukaneka Super Cup. Dengan modal semangat dan percaya diri tinggi, mereka mengklaim turnamen ini akan menjadi wajah baru sepak bola hiburan Asia Tenggara. Berbagai promosi besar-besaran dilakukan, lengkap dengan slogan-slogan bombastis seperti, Malaysia boleh. Sukaneka hebat. Sayangnya, kenyataan di lapangan berkata lain. Alih-alih fokus pada kualitas pertandingan, Piala Sukaneka Super Cup malah menggabungkan sepak bola dengan lomba-lomba ala pesta rakyat. Pertandingan hanya berlangsung 2 tanda kali 15 menit, ada babak khusus di mana pemain diwajibkan menendang bola sambil memakai kostum badut, dan bahkan ada aturan unik di mana gol dengan tumit dihitung 2 poin. Pihak penyelenggara berharap konsep ini akan menjadi daya tarik yang segar. Namun, bagi sebagian besar pecinta sepak bola sejati, ini justru merusak esensi permainan. Alih-alih menonton laga yang seru dan penuh tensi, penonton justru disuguhi aksi komedi tak terencana yang membuat banyak orang memilih pulang sebelum pertandingan selesai. Pertandingan pembuka yang diharapkan meriah ternyata hanya dihadiri beberapa ratus penonton. Bahkan, sebagian kursi tribun dibiarkan kosong melompong. Banyak warga Malaysia sendiri mengaku bingung dengan konsepnya, apakah ini turnamen sepak bola, festival komedi, atau sekadar acara kampung yang dibungkus nama keren. Tiket yang dijual murah pun tetap tidak mampu menarik minat. Lebih ironis lagi, siaran langsung di televisi hanya mencatat rating yang sangat rendah. Sponsor besar yang awalnya tertarik, mulai menarik diri setelah melihat minimnya. FAM sebenarnya berharap Piala Sukaneka Super Cup menjadi mesin penghasil dana untuk menutup kerugian dari kompetisi sebelumnya. Namun, bukannya mendapat keuntungan, laporan keuangan internal justru menunjukkan kerugian yang lebih besar. Biaya sewa venue, dekorasi, perlengkapan kostum unik, hingga honor artis hiburan ternyata menguras anggaran. Apalagi, pemasukan dari tiket dan sponsor tidak sebanding dengan biaya operasional. Situasi ini memicu gosip bahwa FAM kini berada di ujung tanduk kebangkrutan. Pukulan dari perbandingan dengan Indonesia. Di saat Malaysia sibuk dengan turnamen ala pesta rakyat ini, Indonesia justru semakin mengukuhkan posisi sebagai pusat perhatian sepak bola Asia Tenggara. Piala Kemerdekaan 2025 di Indonesia sukses besar, stadion penuh sesak, siaran langsung menembus rekor penonton, sponsor internasional berebut terlibat, dan atmosfer di tribun yang membuat bulu kuduk berdiri. Tak heran, perbandingan pun tak terhindarkan. Media dan netizen membandingkan dua turnamen ini bagaikan siang dan malam. Piala Kemerdekaan tampil megah dan membanggakan, sementara Piala Sukaneka Super Cup terlihat seperti acara kampung yang terlalu dipaksakan menjadi turnamen besar. Di tengah ramainya perbincangan ini, kabar beredar bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi dengan tawa lebar. Baginya, ide Malaysia untuk menyaingi Piala Kemerdekaan dengan konsep Sukaneka justru seperti menantang lomba lari maraton dengan sepatu roda. Bagi Indonesia, keberadaan Piala Sukaneka Super Cup tidak pernah dianggap sebagai ancaman serius.
Justru, banyak pihak di tanah air melihatnya sebagai hiburan tambahan, walaupun sayangnya hiburan itu datang dari kegagalan orang lain. Netizen Indonesia dan sebagian publik Malaysia membanjiri media sosial dengan komentar sarkastis. Meme tentang perbedaan dua turnamen ini berseliweran, foto Stadion Piala Kemerdekaan yang penuh penonton dibandingkan dengan tribun kosong di Piala Sukaneka. Media olahraga pun tak ketinggalan membuat headline pedas seperti, FAM ciptakan turnamen unik, tapi penonton hilang. Dari PD jadi sepi, kisah Piala Sukaneka. Saingi Indonesia, Malaysia kalah sebelum bertanding. Kegagalan Piala Sukaneka Super Cup menjadi tamparan keras bagi FAM. Terlalu percaya diri tanpa perencanaan matang hanya akan berujung kerugian. Turnamen yang seharusnya menjadi ajang mengangkat citra justru menambah daftar masalah. Banyak pengamat menilai bahwa jika Malaysia benar-benar ingin bersaing dengan Indonesia, mereka harus mulai dari membenahi liga domestik, membangun akademi pemain muda, dan memperbaiki manajemen federasi. Mengandalkan turnamen hiburan semata hanya akan menjadi candaan publik. Meski situasi saat ini terlihat suram, bukan berarti Malaysia tidak bisa bangkit. Negeri jiran tersebut memiliki sejarah panjang di sepak bola Asia Tenggara. Namun, jalan menuju kebangkitan tidak akan mudah jika mental instan dan sikap percaya diri berlebihan masih mendominasi pengambilan keputusan. Piala Sukaneka Super Cup kini menjadi simbol kegagalan strategi dan pengingat pahit bahwa sepak bola bukan sekadar hiburan murah, tetapi juga prestasi yang dibangun dengan kerja keras dan perencanaan matang. Kisah Malaysia dengan Piala Sukaneka Super Cup adalah contoh nyata bagaimana ambisi yang tidak diiringi persiapan matang bisa berbalik menjadi bumerang. Dari awal yang penuh percaya diri, hingga akhir yang sunyi tanpa penonton, semuanya terjadi begitu cepat. Sementara itu, Indonesia terus melaju dengan turnamen-turnamen berkualitas, salah satunya Piala Kemerdekaan, yang kini menjadi benchmark baru di kawasan. Perbedaan ini membuat banyak pihak, termasuk Erick Thohir, tak kuasa menahan tawa melihat kelucuan negara tetangga yang mencoba bersaing, namun justru mempermalukan diri sendiri. Bagi dunia sepak bola Asia Tenggara, ini menjadi pelajaran, gengsi memang penting, tetapi prestasi jauh lebih bermakna. Kabar mengejutkan datang dari negeri jiran. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dilaporkan berada di ambang kehancuran finansial usai serangkaian kegagalan turnamen resmi dan anjloknya minat penonton. Dalam situasi terjepit tersebut, pihak FAM mengambil langkah ekstrim, membuat sebuah turnamen dadakan bertajuk Sukaneka Cup, sebuah ajang sepak bola santai bercampur hiburan yang diklaim sebagai terobosan revolusioner, demi menyaingi popularitas Piala Merdeka di Indonesia.